Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara membaca kurva normal dan menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Jadi kurva normal itu seperti ini, luas daerahnya nanti digambarkan, ini kurva normal. Nah, nanti arsirannya seperti ini. Berarti luas yang tercantum di kurva normal itu adalah luas dari Z yang diketahui untuk luas arsirannya ke kiri. Ada juga yang luasnya seperti ini, nanti di beberapa sumber itu ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini. Nah, ini terus ke sini. Nah, kita gunakan yang pertama ini sama yang ketiga ini. Untuk yang pertama ini berarti untuk area negatif, nanti untuk yang bentuk ketiga ini adalah area positif. Jadi kalau kita punya kurva normal itu seperti ini, luas dari pinggir kiri sampai kanan itu luasnya adalah 1. Nah, yang tercantum di tabel adalah luas area ke kiri. Kurva normal ini terbagi jadi 2, sini puncaknya ya ini. Nah, luasan sebelah kiri ini 0,5, luasan sebelah kanan juga 0,5 karena luas totalnya ini 1. Jadi kalau kita mencari luas yang ini 0 di tengah sini, mencari luas yang areanya negatif, berarti nanti akan ketemu itu luasannya di bawah 0,5. Sedangkan kalau kita mencari area yang positif, itu nanti luasannya akan ketemu lebih besar dari 0,5 karena luasannya dihitung dari titik Z sampai ke kiri. Jadi yang dibaca di tabel itu adalah dari titik Z diarsir ke kiri. Kita lihat tabelnya. Seperti ini, tabel ini untuk yang bentuknya negatif, berarti yang tabelnya seperti ini ya. Nah, ini batas nolnya, terus negatifnya ada di sebelah kiri 0. Nah, di sini ada angka, misal saya ambil 0,41638. 0,41 ini ada titik, ini berarti 0, ya, 0,41638 itu berarti nilai Z-nya yang dilihat ini min 0,2 ditambah yang atas ini. Jadi diluruskan ke sini dan ke atas. Berarti nilai min 0,41638 itu nilai Z-nya min 0,21. Jadi tinggal ditambahkan sama yang atas. Min 0,2 tambah 1 atasnya. Seperti itu. Kalau misal di Z ini misalkan yang ini minus 0,10935, berarti itu adalah nilai Z-nya itu ini diluruskan ke kiri. Nah, di sini ada min 1,2, terus ke atas. Ke atas itu ada 0,03, berarti tinggal tambahin 3. Seperti itu. Ini lagi misalkan min 0,35492, itu artinya min 0,36, diluruskan seperti itu. Jadi kalau saya punya area seperti ini, luas daerahnya diminta itu sini, tapi ingat ya, ini hanya untuk luas yang ke kiri. Nanti untuk luas yang ke kanan berarti beda lagi. Nah, ini Z-nya misalkan di sini min 1,37. Berarti kita lihat di sini di min 1,3 diluruskan ya, min 1,3, terus kolomnya 7. Ini nanti sampai 7 di sini. Nah, berarti ini adalah min 1,37. Ada 0,08534 seperti itu. Itu cara membaca tabel yang untuk area negatif. Nah, sekarang untuk yang area positif. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini tadi sudah saya sampaikan kurva normal kan bentuknya seperti ini. Nah, ini 0. Positif itu ada di sebelah kanan 0. Jadi misalkan saya ambil, taruhlah angka 1,2. 1,20 di sini ya. Nah, terus area yang terbaca di tabel adalah area semua ini.
dari 1,2 sampai ke kiri habis. Nah, kita tahu bahwa tabel untuk kurva normal itu sebelah kiri ini adalah 0,5, batasnya sampai sini nih 0,5 luasannya. Nah, terus yang kita baca di tabel adalah dari angka sini sampai habis. Berarti nanti nilainya ini pasti otomatis lebih besar dari 0,5, semua area yang lebih dari 0. Seperti itu. Nah, kadang kalau misalkan areanya yang ditanya itu hanya seperti ini, sini 0, misalkan 1,12. Nah, ini kita baca di tabel, yang misalkan yang diarsir hanya segini. Nah, ini kita baca di tabel, ingat yang ada di tabel itu dari 1,12 sampai habis. Nah, kalau yang diminta hanya segini, berarti dibuang 0,5. Area yang putih ini, area yang ini yang berwarna biru ini, nah ini kan luasannya 0,5. Nah, berarti kalau yang ditanya hanya yang dari 0 sampai 1,12, berarti kita hitung 1,12 sampai habis, itu terbaca di tabel, nanti dikurangi dengan area yang 0,5 seperti ini. Kita lihat dulu bagaimana kalau membaca tabel yang untuk area positif. Nah, misalkan di sini tabelnya seperti ini. Jadi kelihatan ya, nilainya itu kalau positif pasti lebih besar dari 0,5 semua. Sama seperti tadi yang area negatif. Jadi kalau misalkan saya minta plus ya, areanya plus 0,27, berarti dicari 0,2 di sini, 0,2 di sini diluruskan sampai ketemu 7. Oh, berarti ketemu luasannya 0,60642. Nah, misalkan Z-nya 0,70, berarti 0,7 sampai 0 ini aja. Berarti ini luasannya 0,75804. 1,23 berarti 1,2 sampai ketemu 3. Nah, ini berarti 0,89065. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, tabel ini silahkan dipegang. Saya kasih contoh beberapa soal menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Kita lihat misalkan di sini ada yang pertama itu kita diminta menentukan peluang, nanti kita larinya akan ke peluang ya. Di sini luas daerahnya itu untuk Z-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,51. Berarti dari sini kita tahu nanti areanya seperti ini. Nah, ini 0 di sini, 0,51 ada di sebelah kanannya. Berarti dia mintanya lebih kecil sama dengan, berarti nanti sampai pinggir sini yang diminta karena semuanya kurang dari. Berarti yang kita tentukan luas daerah di pinggir di sebelah kiri angka 0,51. Berarti kita tinggal lihat di tabel itu di baris 0,5. Di sini jangan lupa yang plus, terus di pojok atasnya yang 0,01. Di sini terlihat angka 0, nanti sekalian buka tabelnya ya, 0,69497, berarti luasannya seperti itu. Itu caranya membaca ya. Kita lihat lagi, misalkan menentukan luas daerah lagi. Yang kedua itu misalkan untuk luas daerahnya yang ditanya itu dari Z kurang dari 0,23. Berarti kalau digambar ini luasannya ya, ini terus 0 ada di tengah sini, 0,23 itu di sebelah kanannya, sebelah kanan 0 karena positif. Nah, lebih kecil berarti luasannya ke samping kiri semua. Berarti ini tinggal baca tabel sesuai dengan tabelnya. Kalian lihat di baris 0,2 berarti ya 0,2, terus atasnya 0,03. Nah, di sini dilihat angkanya, di situ ada angka 0,59095. Ini berarti luasannya. Seperti itu lagi ya. Nah, lagi bentuk ketiga itu
misalkan di sini yang negatif, kita ambil yang negatif. Di sini kita akan mencari luasan di sebelah kiri dari min 1,27. Berarti kalau min 1,27 itu berarti kalau digambar areanya, sebentar ini saya gambar. Nah, ini 0 ada di tengah. Gini, min di sebelah kirinya 0, min 1,27. Yang diminta lebih kecil dari 1,27, berarti ke sebelah kiri. Ini juga tinggal baca di tabel, berarti kalian lihat di baris min 1,2, atasnya 0,07. Di sini angkanya yang terlihat itu ada angka 0, pasti di bawah 0,5 ya, karena ini areanya kelihatan 0,5 kan batasnya di sini. Nah, ini luasannya ditanya hanya segini, di bawahnya 0,5. Di situ ada angka 0,10204. Lagi misalkan diminta menentukan luasannya itu dari Z lebih kecil dari min 0,89. Nah, berarti kalau digambar itu 0 ya, 0-nya ada di tengah, min ada di sebelah kirinya, min 0,89. Kurang dari, berarti di sebelah kiri. Nah, ini juga pastinya nanti nilainya lebih kecil dari 0,5, karena 0,5 sekian ya. Nah, kalian lihat di tabel, di min 0,8 terus di kolom 0,09. Nah, dicari situ, hati-hati dalam membaca tabel ya, kan harus lurus gitu supaya nanti angkanya ketemu benar. Nah, di sini ada angka 0,18673. Nah, terus misalkan lagi di sini bentuk lain ya. Bentuk lain itu misalkan kita diminta menentukan di sini lebih besar dari 0,83. Nah, kalau lebih besar kita lihat seperti apa. Nah, itu tuh kalau digambar berarti areanya seperti ini. Nah, ini 0 itu di tengah, 0,83 itu ada di sebelah kanannya. Yang diminta lebih besar, berarti areanya ke sebelah kanan. Nah, di tabel itu kita baca di situ 0,8, tandanya plus ya, di tabel yang plus, terus ada 0,03, di situ terlihat angka 0,79673. Nah, angka ini adalah luasan daerah sebelah kirinya, berarti 0,79673 itu adalah area yang berwarna biru ini. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah area yang saya arsir coklat ini. Kita tahu bahwa luasan dari pinggir kiri sampai pinggir kanan itu luasnya 1. Berarti kalau luasan yang coklat ini 1 dikurangi yang berwarna biru, berarti dikurangi dengan 0,79673. Di situ ketemu 0,20327. Seperti itu. Bisa bedakan ya, kapan kita tinggal baca tabel, kapan kita harus menggunakan 1 dikurangi. Lagi nomor 6, misalkan di sini saya berikan, kita diminta menentukan luasan di sebelah kanan dari 1,75. Berarti kalau digambar itu kan seperti ini, 0 itu ada di tengah, gambarnya 0 ada di tengah, 1,75 di sebelah kanannya. Terus yang diminta sebelah kanan dari lebih besar dari 1,75, berarti sebelah kanannya 1,75. Kita baca di tabel di baris ke 1,7, di sini plus 0,05, di situ ada angka, di situ 0,95994. Pastinya lebih besar dari 0,5 ya, karena angkanya plus. Nah, area yang 0,95994 itu adalah area yang berwarna merah ini. Jadi di sebelah kiri dari angka Z yang ditampilkan. Nah, sedangkan yang ditanya
itu kan adalah area yang saya warna biru ini. Berarti segini total semuanya itu adalah 1, berarti nanti 1 dikurangi dengan area yang berwarna merah ini. Nanti ketemu area yang di sebelah kanan, berarti 1 dikurangi 0,99994, ketemu 0,04006. Lagi ya, kita lihat bentuk lain. Nah, di sini misalkan kita diminta menentukan luas daerahnya itu di sebelah kanan dari min 0,52. Nah, ini areanya saya ambil yang minus. Berarti kalau digambar itu ada seperti ini. Ini 0, minus di sebelah kiri, di sini minus 0,52. Yang diminta lebih besar dari angka ini, berarti arsirannya ke kanan. Nah, kita baca di tabel, di situ ada minus 0,5 di kolom 0,02, 0,02 ya. Di situ ada angka terlihat 0, pastinya di bawah 0,5 ya, karena segini kan 0,5. Di situ ada angka 0,30153. Nah, itu angka yang 0,30153 itu adalah area yang sebelah kirinya yang saya warna coklat ini. Segini itu 0,30153. Nah, padahal yang ditanyakan itu adalah yang sebelah kanan ini. Berarti luas area ini yang di sebelah kanannya 0,52 itu 1 dikurangi 0,30153, ketemu 0,69847. Seperti itu. Lagi, misal di sini ada yang ditanya itu luas dari 0 sampai 0,91 misal. Nah, kalau digambar berarti nanti seperti ini. Nah, 0 itu ada di tengah, terus 0,91 di sebelah kanannya karena plus. Yang diminta adalah area yang saya warna coklat. Nah, kita baca di tabel 0,9 tandanya plus ya. Terus ada 0,01. Nah, ini karena lebihannya sini. Nah, di situ ada angka 0,81859. Sambil dikoreksi ya, nanti sambil teliti lagi kalian lihat tabelnya. Nah, 0,81859 ini adalah luasan dari 0,91 sampai habis ke kiri. Ini adalah luasan yang berwarna biru. Nah, luasan yang berwarna merah segini, dan persis di tengah, ini luasannya 0,5. Yang ditanya itu yang berwarna coklat ini. Berarti pertama saya hitung yang luasan biru dulu ke sini. Nah, ini terus nanti dipotong, dikurangi yang berwarna merah. Nanti jadinya yang saya ulang, berarti yang berwarna biru ini kita hitung dulu. Luasannya 0,8195859, terus dikurangi dengan 0,5, dibuang segini, nanti jadi area yang berwarna coklat. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung berarti sekarang angka 0,91 dulu, berarti 0,81859 dikurangi yang berwarna merah ini 0,5. Ketemu 0,31859. Lagi misalkan kita lihat luasan yang ditanya itu luas dari min 1,1 sampai 0,32. 0,32 berarti kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, ini 0 ada di tengah. Nah, di sini 0,
terus 0,32 itu positif ada di sebelah kanannya, min 1,1 itu ada di sebelah kirinya. Yang ditanya itu yang dari min 1,1 sampai 0,32. Ini yang ditanya. Kita baca dulu di tabel. Jadi di tabel itu kita lihatnya dua kali ya, berarti tabel yang plus dan tabel yang min. Yang pertama berarti kita baca di tabel 0,3, kolomnya 0,02. Di situ ada angka 0,62552. Itu untuk 0,3 ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, terus kita baca min 1,1 di sini 0,00. Nah, di sini tuh ada angka 0,13567. Itu 0,13567 itu adalah area dari min 1,1 sampai ke kiri. Nah, ini saya ulangi, berarti yang tadi pertama kita cari luasan dari 0,32 itu ketemu 0,62552. Itu dari pinggir sini, dari 0,32 sampai pinggir habis pol ke kiri luasannya, yang saya beri arsir warna merah. Kemudian kita hitung dari min 1,1. Min 1,1 itu ada angka 0,13567. Itu adalah area dari min 1,1 sampai ke kiri habis. Nah, kalau yang ditanya yang di tengah, yang warna biru ini, berarti saya hitung ke kiri pol dulu sampai habis, terus nanti dikurangi dengan yang sebelah pinggir kiri. Berarti nanti didapat yang berwarna biru ini. Berarti kita hitung sekarang, berarti ada 0,62552 dikurangi dengan 0,13567. Ini diperoleh 0,48985. Seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan setelah ini jadi paham ya. Sekali lagi, misalkan kita akan menentukan luasannya itu dari min 2,31 sampai 0. Nah, berarti ini kalau digambarkan itu nanti seperti ini. Nah, ini 0 ada di tengah, min 2,31 ada di pinggirnya. Nah, yang diminta dari min 2,31 sampai 0, ini yang berwarna biru. Nah, berarti kita hitung, kita tahu dari 0 sampai pinggir ini 0,5. Nah, 0,5 terus kita kurangi dengan yang kirinya min 2,31. Berarti kita baca di tabel min 2,3, di atasnya itu 0,01. Nah, di situ nanti kita lihat ada angka 0,01044. Nah, saya ulangi. Nah, karena di situ yang diminta dari min 2,31 sampai 0, berarti yang saya warna biru ini yang diminta. Nah, ini yang berwarna biru ini yang diminta. Berarti pertama kita hitung dulu yang 0 ke kiri. 0 ke kiri tak kita ketahui bahwa 0 itu persis di tengah ya, berarti luasannya 0,5 dikurangi dengan luasan dari min 2,31 ke kiri. Jadi nanti areanya kayak gini. Nah, ini dulu dihitung, luasannya itu 0,5, terus dikurangi dengan yang min 2,31, itu segini. Nah, dikurangi segini. Nah, nanti diperolehlah luasan yang di sebelah kanan ini. Seperti itu. Berarti tadi sudah dibaca di tabel min 2,31. Min 2,31 itu 0,01044. Nah, ini saya tulis dulu 0,01044.
1044 diperoleh 0,48956. Seperti itu cara membaca tabel sekaligus menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan berlatih lagi untuk luasan-luasan yang lain. Tabelnya jangan lupa kita tabelnya pakai yang bentuknya seperti ini ya. Nah, yang gini dan yang seperti ini. Nah, seperti itu. Selamat mencoba, semoga bisa dipahami dan mudah diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.